Episode 166. Aku tidak bisa banyak membantumu di dunia fana. Paling-paling, aku hanya bisa menekan Helian Yun. Pada saat ini, Wu Xiong menganggap Yang Chen sebagai teman dekat yang dapat berkomunikasi dengannya secara setara, dan pidatonya jauh lebih santai. Suatu hari ketika adik laki-laki naik ke dunia spiritual, Anda harus datang untuk menemukan orang tua ini, saudara laki-laki. Kebencian Helian Yun terhadap Yang Chen, bagaimana mungkin Wu Xiong tidak menemukannya? Alasan mengapa dia mengambil benih api Helian Yun setelah pemurnian justru karena pertimbangan ini. Selain itu, dia memiliki pengaturannya sendiri untuk masa depan, setidaknya untuk memastikan bahwa ketika Yang Chen tumbuh ke ranah yang sama dengan Helian Yun sama sekali tidak akan bisa melawan Yang Chen. Terima kasih atas bimbinganmu, kakak. Yang Chen langsung mengubah cara dia memanggil Wu Xiong, namun Wu Xiong tidak merasa tersinggung, melainkan tertawa bahagia. Jika seseorang dapat mendengar alamat keduanya saat ini, mereka pasti akan terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Penatua Wu Xiong, yang akan naik ke panggung Dacheng, sebenarnya memanggil adik laki-laki Yang Chen dengan akrab dan menyebut dirinya kakak laki-laki. Belum lagi yang lainnya, senioritas ini saja sudah cukup untuk membuat 99% kultivator di dunia fana merasa malu. Aku berjanji akan mencarikan benih api untuk Helian Yun. Jika adikku khawatir dia akan terancam oleh benih api itu, sebaiknya aku melakukan beberapa trik. Dengan pertukaran antara keduanya, Wu Xiong tidak menganggap Yang Chen sebagai orang luar dan langsung mulai merencanakan Yang Chen. Sebagai master tahap Dacheng, itu terlalu mudah bagi Helian Yun, yang kini baru berada di tahap awal Jidan. Tidak dibutuhkan. Yang Chen langsung menggelengkan kepalanya seperti mainan drum, saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan, saya masih menunggu waktu untuk mengambil benih apinya. Kakak, jangan merusak perbuatan baikku. Petik 2. Kata-kata ini benar-benar arogan, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, seseorang harus mengakui bahwa Yang Chen punya alasan untuk menjadi sombong. Tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam pemurnian pil perebutan surga pada tahap pemurnian Qi, dan terlebih lagi tidak semua orang berhasil menyempurnakan pil perebutan surga ketika mereka baru saja mencapai tahap pendirian yayasan. Yang Chen memiliki prestasi seperti itu sekarang, dan prospek masa depannya bahkan lebih tidak terbatas. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Helian Yun, yang iri pada orang yang berbakat dan berpikiran sempit? Hahaha, cara adikku melakukan sesuatu benar-benar sesuai dengan kesukaanku. Kalau begitu, aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu, jangan sampai aku merusak rencanamu. Wu Xiong tertawa terbahak-bahak dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengubah topik, apa rencanamu selanjutnya, adik kecil? Tetap di Immortal Falling Abyss selama beberapa tahun lagi. Saya ingat termasuk alkimia, Anda hanya tinggal di Immortal Falling Abyss selama lebih dari 7 tahun. Menurut alasannya, Anda masih bisa tinggal selama 3 tahun lagi. Petik 2. Tidak, Yang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya datang ke Immortal Falling Abyss hanya untuk mendapatkan pengalaman. Sekarang saya telah berhasil mencapai foundation building, tidak ada gunanya lagi tinggal di Immortal Fallen Abyss. Saya akan kembali ke sekte dan belajar dari tuan saya. Petik 2. Wu Xiong mendengarkan dengan garis hitam di dahinya. Dengan visi dan sarana Yang Chen saat ini, apakah dia masih perlu belajar dari seorang master? Namun dia harus mengakui bahwa perkataan Yang Chen sangat masuk akal. Jika dia berhasil mencapai yayasan pendirian, dia secara alami akan menjadi murid sekte dalam, dan mungkin sekte tersebut juga akan sangat mengasuhnya. Meskipun Wu Xiong memiliki niat untuk mengasuhnya, dia hanyalah seorang kultivator lepas, dan atributnya berbeda dari Yang Chen. Apa yang cocok untuk Wu Xiong belum tentu cocok untuk Yang Chen. Dia juga tidak tahu bahwa Yang Chen memiliki kelima elemen tersebut. Sebagai seorang kultivator lepas, Wu Xiong secara alami mengetahui manfaat dari sekte besar. Tidak ada yang salah dengan pendekatan Yang Chen. Sebaliknya, itu adalah pilihan yang sangat bijaksana. Kalau begitu, bagaimana kalau aku mengirimmu kembali ke sekte? Wu Xiong bertanya setelah mendengarkan kata-kata Yang Chen. Dengan dia secara pribadi mengirimnya kembali, Istana Cunyang secara alami akan melihat Yang Chen dari sudut pandang yang berbeda. Itu juga bisa dianggap secara tidak langsung membantu Yang Chen dengan bantuan kecil. Ayo kembali ke Immortal Falling Abyss dulu. Yang Chen tidak langsung setuju. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan di Immortal Falling Abyss, dan ada juga beberapa keluhan yang harus saya selesaikan secara pribadi. Tidak akan terlambat untuk kembali ke sekte setelah saya menyelesaikannya. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Wu Xiong tidak menganggap Yang Chen sebagai orang luar dan langsung bertanya. Beberapa penentang yayasan, bagaimana mereka bisa layak menerima bantuan kakak laki-laki? Yang Chen tertawa tanpa sadar dan menggelengkan kepalanya. Bukankah itu akan menurunkan prestise kakak laki-laki? Kalau begitu, kakak tidak akan berkata apa-apa lagi. Wu Xiong memikirkannya dan setuju. Dengan reputasi Yang Chen di Immortal Falling Abyss, selama dia menggerakkan mulutnya, dia percaya bahwa banyak orang akan bersedia menyelesaikan keluhannya untuk Yang Chen. Jika dia mengambil tindakan, tidak dapat dihindari bahwa dia akan memiliki reputasi menindas yang lemah. Namun, Wu Xiong tidak mengabaikan Yang Chen begitu saja. Setelah berpikir sebentar, dia mengeluarkan tas Qiankun dan menyerahkannya kepada Yang Chen. Kamu baru saja mencapai yayasan pendirian dan memasuki sekte dalam, kakak tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu. Kamu baru saja mencapai yayasan pendirian, jadi kamu mungkin belum memiliki pedang terbang. Wu Xiong memikirkannya dengan ama dan menunjuk ke tas Qiankun.
Ada pedang terbang di sini. Aku membunuh seorang penanam api saat itu. Kembalilah dan lihat apakah itu cocok untukmu. Anggap saja ini sebagai hadiah ucapan selamatku untukmu karena telah mencapai yayasan pendirian. Selain itu, karena kamu telah memasuki sekte dalam, kamu mungkin akan segera ditempatkan di gua. Sebelum Yang Chen sempat menolak, Wu Xiong sudah melanjutkan. Ada juga 100.000 sumsum roh 5 elemen di sini. Jika waktunya tiba, Anda dapat memasangnya di kediaman gua Anda dan itu juga dapat memberi Anda lebih banyak energi roh untuk berkultivasi. Melihat Yang Chen masih ingin menolak, Wu Xiong melambaikan tangannya. Tidak perlu menolak, aku masih bisa memberimu barang-barang ini. Lagi pula, setelah naik, aku tidak membutuhkannya, jadi lebih baik penuhi keinginanmu. Yang Chen tersenyum pahit. Dia tidak menolak lagi dan langsung menerimanya. Sejujurnya, hal-hal ini tidak ada artinya bagi Yang Chen. Jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi juga tidak terlalu sedikit. Namun, kebaikan Wu Xiong membuat Yang Chen merasa hangat. Di masa depan, ketika kamu berkultivasi, yang terbaik adalah menyembunyikan kekuatanmu dan menunggu waktumu. Tidak baik jika terlalu mencolok. Yang terjadi selanjutnya adalah nasihat tulus Wu Xiong. Keselamatan adalah hal yang paling penting. Betapapun hebatnya seorang jenius, tanpa nyawanya, dia hanyalah segenggam tanah. Adikku, jangan salahkan aku karena terlalu banyak bicara. Anda memiliki pil perebutan surga, jadi naik bukanlah masalah. Tidak ada gunanya mempertaruhkan hidup Anda. Petik 2. Ini adalah nasihat yang sangat berharga. Yang Chen mengangguk sambil mendengarkan. Terlepas dari apakah dia akan mengikuti ini di masa depan, dia masih harus berterima kasih kepada Wu Xiong atas kebaikannya. Meskipun Istana Cunyang bukan sekte kelas 1, namun tidak lemah. Setelah berbicara tentang Yang Chen, dia mulai berbicara tentang sekte tempat Yang Chen berada. Ingatlah untuk menggunakan kekuatan sekte ketika ada sesuatu. Ini jauh lebih menguntungkan daripada saat saya sendirian di masa lalu. Selain mengangguk, Yang Chen hanya bisa mengangguk. Wu Xiong sepenuhnya memperlakukannya sebagai keturunan. Kebaikan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang biasa. Fiuh. Akhirnya, Wu Xiong menghela nafas panjang dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan menunggu adik kecil di alam spiritual naik secepat mungkin. Kami telah tiba di jurang kejatuhan abadi. Kamu bisa pergi sekarang. Petik 2. Tanpa disadari, Soaring Shuttle telah tiba di desa pemisahan di Immortal Falling Abyss. Episode 167. Ketika mereka berangkat dari desa jatuh, dibutuhkan setidaknya 1 hari bagi Soaring Shuttle untuk tiba di villa tempat Wu Xiong sedang memurnikan obat, tetapi ketika mereka kembali, mereka hanya mengobrol sebentar dan mencicipi beberapa cangkir teh. Dari sudut pandang ini, Wu Xiong telah memperoleh manfaat besar dalam alkimia ini. Wu Xiong tidak muncul di desa jatuh, tetapi langsung menempatkan Yang Chen di sebelah gubuk Yang Chen di desa jatuh. Dengan budidaya Wu Xiong, tidak ada yang mengetahuinya. Paling-paling, semua orang hanya bisa merasakan Yang Chen tiba-tiba muncul di sana seperti hantu. Yang Chen kembali ke Immortal Falling Abyss, itu memang untuk menyelesaikan keluhannya. Dari mereka yang menunggu untuk membunuhnya di seberang Danau Magma, hanya Peng Hui dan orang lain yang dibunuh oleh Yang Chen yang dihukum. Yang lainnya masih gratis. Ingin mengetahui identitas orang-orang ini hanyalah hal yang mudah bagi Yang Chen. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menggunakan berbagai metode untuk mendekati Yang Chen dan menyenangkan Yang Chen. Itu hanya identitas beberapa penggarap tahap yayasan pendirian. Mereka tidak perlu melakukannya sendiri dan mereka tidak akan mengungkapkan identitas mereka sesuka hati. Siapa yang akan merindukan hal baik seperti ini? Sejak Yang Chen meninggalkan desa jatuh bersama Penatua Wu Xiong, identitas orang-orang itu telah diketahui. Orang-orang ini, Yang Chen tidak akan pernah melepaskannya. Mereka paling banyak berada di puncak tahap pendirian yayasan. Tak satu pun dari mereka yang bisa mencapai tahap kondensasi inti, setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Dengan penglihatan Yang Chen, dia tidak akan pernah melakukan kesalahan. Yang Chen akan memblokir mereka di desa Liluo dan menemukan mereka satu persatu. Bagaimanapun, Wu Xiong dan Penatua Wu tidak akan muncul di Immortal Falling Abyss. Tentu saja, Yang Chen harus menyelesaikan keluhan mereka di Immortal Falling Abyss. Selain itu, Yang Chen memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan, atau beberapa hal. Setelah keberhasilan tahap pendirian yayasan, tungku roh yang mendalam dan sarung pedang tidak punya waktu untuk lebih dimurnikan. Itu kebetulan merupakan pemurnian pengorbanan yang bagus selama ini di desa jatuh. Saat Yang Chen melepaskan rasa ilahi di luar gubuknya, dia tiba-tiba mendengar suara terkejut, apakah itu Grandmaster Yang? Kemudian, sesosok tubuh berlari dengan tergesa-gesa. Setelah melihat bahwa itu adalah Yang Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak gembira, Tuan Yang telah kembali. Master Yang is back. Berita ini menimbulkan kegemparan di Separation Village. Sudah hampir 4 tahun sejak Penatua Wu Xiong membawa pergi Yang Chen. Sekarang, Yang Chen tiba-tiba muncul di desa pemisahan tanpa cedera. Apa maksudnya ini? Itu menunjukkan bahwa masalah Penatua Wu telah selesai. Yang paling penting adalah Yang Chen telah menyelesaikan tugas Penatua Wu Xiong dari tahap Dacheng. Tidak ada seorang pun yang buta. Yang Chen telah memasuki alam pendirian yayasan. Semua orang bisa melihat ini. Setelah mengikuti Penatua Wu hanya beberapa tahun, dia telah beralih dari tahap pemurnian Qi tingkat lanjut ke tahap awal pendirian yayasan. Jika bukan untuk memuaskan Penatua Wu, bagaimana dia bisa membantu Yang Chen seperti ini? Apa yang Penatua Wu ingin lakukan,
telah dilakukan oleh Yang Chen, yang juga berarti bahwa kemampuan Yang Chen telah diakui oleh Penatua Wu. Selain itu, sekarang Yang Chen berada di tahap awal pendirian yayasan, konsekuensi dari peningkatan kekuatannya berarti Yang Chen dapat memurnikan lebih banyak pil obat. Banyak orang masih ingat Yang Chen mengatakan bahwa setelah meninggalkan Immortal Falling Abyss, akan ada pil obat kelas 3. Sekarang budidayanya telah meningkat, mungkinkah? Saya ingin mencari keberadaan beberapa orang. Yang Chen tidak menyembunyikan tujuannya dan berkata langsung, saya ingin mereka kembali ke desa pemisahan dan saya akan mengetahui beritanya. Adapun hadiahnya, kesempatan untuk menyempurnakan pil pendirian yayasan kelas 2. Setelah itu, Yang Chen menyebutkan identitas orang-orang itu satu persatu. Grandmaster yang sudah lama mencari orang-orang ini. Ini bukan lagi rahasia di Separation Village. Sekarang masalah lama diangkat lagi, ditambah dengan fakta bahwa kultivasi Yang Chen telah meningkat, bagaimana mungkin semua orang tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yang Chen. Tidak ada seorang pun yang mempunyai pendapat mengenai hal ini. Mereka hanya bisa menyalahkan orang-orang itu karena telah menyinggung Grandmaster yang tanpa alasan. Beberapa orang secara tidak langsung telah memahami bahwa tampaknya beberapa tahun yang lalu, orang-orang itu benar-benar mengepung dan mengejar Grandmaster Yang. Belum lagi ini terjadi di Immortal Falling Abyss yang dianggap melanggar aturan Immortal Falling Abyss, fakta bahwa mereka mengejarnya saja sudah membuat banyak orang merasa geram. Hanya saja Grandmaster yang belum pernah meminta mereka membantunya sebelumnya, jadi tidak ada yang berani bertindak gegabah. Begitu Grandmaster yang ingin membalas dendam, tidak baik bagi mereka untuk melakukannya untuknya. Sekarang Yang Chen benar-benar menggunakan kesempatan untuk menyempurnakan pil pendirian yayasan kelas 2 sebagai imbalan atas keberadaan orang-orang itu, beberapa orang sangat gembira. Saya tahu. Satu persatu, orang-orang itu mengangkat tangan mereka dengan semangat tinggi dan merapat ke depan di bawah tatapan iri sekelompok orang. Atas undangan Yang Chen, mereka mengikuti Yang Chen ke gubuk Yang Chen dan tidak tahu apa yang dikatakan. Tidak ada yang berani menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah. Setelah menunggu beberapa saat, mereka melihat seseorang keluar dengan senyuman di wajahnya, dan bahkan langkah kaki mereka pun sedikit ringan. Tak perlu dikatakan lagi, mereka semua mendapat manfaat. Ketika mereka memikirkan manfaat yang dapat diberikan oleh pil pendirian yayasan kelas 2 bagi diri mereka sendiri, bahkan orang-orang yang telah mencapai tahap pendirian yayasan ini tidak bisa tidak menginginkannya. Apapun yang terjadi, setiap orang mempunyai kewaspadaan ekstra. Selama mereka menemukan jejak orang-orang itu, mereka akan segera kembali untuk memberitahu Yang Chen. Setelah mengirim sekelompok orang yang gembira, Yang Chen mengatur barisan peringatan kecil di luar gubuknya, dan kemudian tinggal di dalam gubuk, berniat untuk mengorbankan tungku roh yang mendalam dan sarung pedang. Kecuali Wu Xiong, tidak ada yang berani membunuh orang di desa pemisahan, jadi Yang Chen sangat lega. Susunan peringatan itu hanya untuk mengingatkan dirinya sendiri ketika seseorang akan mendapat berita. Setelah mengatur semuanya, Yang Chen mengeluarkan tungku roh yang mendalam dan mulai melihatnya dengan cermat. Setelah pengaruh pil perebutan surga, tungku roh yang mendalam sekarang hampir seluruhnya berubah menjadi semacam warna cian, dan setelah ditingkatkan nilainya lagi, itu bukan lagi cahaya harta karun asli, tetapi mulai berevolusi ke arah introversi. Seni rahasia 5 elemen yin dan yang telah ditingkatkan ke tingkat pemurnian Qi tingkat ke-9. Seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dan seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi sebelumnya semuanya adalah atribut api, dan semuanya dimurnikan secara pengorbanan ke tingkat lapisan ke-4 roh surgawi dan lapisan ke-6 iblis bumi. Dalam pemurnian pengorbanan berikutnya, Yang Chen langsung menggunakan seni rahasia 5 elemen yin dan yang untuk menyempurnakan tungku roh yang mendalam lagi. Cahaya harta karun dari tungku roh yang mendalam sekali lagi dipadatkan, dan kekuatan spiritual seni rahasia 5 elemen yin dan yang Chen telah ditingkatkan lagi. Itu juga merupakan lapisan ke-4 roh surgawi dan lapisan ke-6 iblis bumi, tetapi itu sangat berbeda dari satu-satunya peningkatan kekuatan spiritual atribut api sebelumnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan spiritual, sehingga Yang Chen tiba-tiba memiliki keinginan yang kuat untuk melampiaskannya. Selama hampir 4 tahun, dia tidak berkelahi dengan orang lain, dan tubuhnya terasa berkarat. Sekarang Yang Chen berharap orang-orang yang dia cari segera muncul di hadapannya, dan membiarkan mereka merasakan sensasi mengejar mereka setelah dia mencapai tahap dasar. Namun, sebelum itu, Yang Chen harus mengorbankan sarung pedangnya terlebih dahulu, yaitu orang yang dia gunakan untuk membunuh orang. Episode 168. Pedang terbang yang diberikan oleh Wu Xiong ada di tangan Yang Chen saat ini. Harus dikatakan bahwa Wu Xiong sangat bijaksana dan penuh perhatian terhadap Yang Chen. Pedang terbang dengan atribut api ini, selain dari susunan pedang penjaga taman obat, jelas merupakan pedang terbang bermutu tertinggi yang pernah dilihat Yang Chen sejak kelahirannya kembali. Tidak hanya itu, kesadaran spiritual Flying Sword yang asli telah dihapuskan, dan tidak ada batasan atau semacamnya sama sekali. Selama Yang Chen menanamkan kesadaran spiritualnya sendiri, dengan basis budidaya tahap dasar Yang Chen saat ini, dia pasti bisa melakukan pemurnian pengorbanan. Sayangnya, dengan penglihatan Yang Chen, dia masih melihat beberapa kekurangan pada pedang terbang ini. Ketika dia berada di tahap Jidan, dia mungkin bisa mendominasi dengan pedang, tetapi setelah memasuki tahap Yuanying, tidak peduli berapa banyak pengorbanan yang dikorbankan, dia tidak dapat menyempurnakan pedang terbang ke atas. Mungkin Wu Xiong memberinya senjata yang bisa membela diri sebelum dia memiliki pedang terbang, dan tidak terlalu memikirkannya.
Tentu saja, Yang Chen tidak akan menggunakan pedang terbang ini sebagai jiwa pedang dari sarung pedang, tetapi memasukkannya ke dalam sarung pedang dan memperlakukannya sebagai pedang terbang biasa. Yang Chen sekarang memiliki pengaturan untuk jiwa pedang, tetapi akan membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dan menyempurnakannya. Pada saat ini, tentu saja, tidak perlu memikirkan masalah jiwa pedang. Setelah Yang Chen menyempurnakan kembali sarung pedang dengan seni rahasia 5 elemen Yin Yang, seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi, dan seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi, sarung pedang yang tampak seperti pedang pemenggalan abadi sepertinya telah mulai untuk dimurnikan, perubahan ke arah yang lebih sederhana. Berbeda dengan tungku roh yang dalam, sarung pedang itu sendiri disempurnakan oleh master tahap puncak Jidan. Sejak awal, nilainya jauh lebih tinggi. Sekarang itu telah menjadi puncak senjata sihir kelas menengah di benak Yang Chen. Selain pemurnian pengorbanan, Yang Chen selalu memiliki semacam harapan. Dia sekarang adalah master tahap dasar. Setelah kembali ke sekte, dia akan segera menjadi murid sekte dalam, dan langkah selanjutnya adalah menjadi murid magang. Memikirkan akan segera melihat wajah tuannya, Yang Chen merasakan ekstasi yang tak terkendali. Namun, Yang Chen masih menahan keinginan untuk segera kembali ke sekte tersebut, tetapi menenangkan diri dan dengan sabar menunggu kabar dari orang-orang itu. Dari tas Qian Kun Peng Hui dan pria lain yang dibunuh oleh Yang Chen menemukan kompas yang dapat digunakan untuk menunjukkan posisi Yang Chen. Dengan kemampuan Yang Chen, dapat dipastikan bahwa kompas ini hanya dapat menemukan tas Qian Kun Yang Chen, namun tas Qian Kun milik murid istana yang murni lainnya tidak dapat ditemukan. Ini hanya dapat menjelaskan satu hal, bahwa sejak dia mendapatkan tas Qian Kun dari istana Chunyang lainnya tidak dapat melakukannya. Dia telah menerima tas kosmos di Yexiu Manor, dan Wang Yuan secara pribadi mengirimkannya kepadanya. Yang Chen memiliki pedang Chen dan hanya dia yang memiliki kemampuan, dan hanya Yang Chen yang dapat memiliki kesempatan yang telah memperoleh Yang Qian Kun Yang Chen. Hanya Chu Heng, sang murid, yang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Bahkan Sun Haijing pun tidak bisa. Chu Heng telah bersekongkol melawannya berkali-kali, jadi Yang Chen tidak akan melepaskannya. Namun, Yang Chen tidak ingin dituduh merugikan sesama murid sebelum atau setelah menjadi muridnya. Karena itu, dia hanya bisa mengumpulkan cukup bukti dan membiarkan peraturan sekte menanganinya. Bukan karena Yang Chen tidak dapat menemukan kesempatan untuk membunuh Chu Heng di tempat terpencil, tapi bagaimana itu bisa lebih menyegarkan daripada Chu Heng dihukum dan kemudian dikeluarkan dari sekte, di mana dia tidak punya tempat tujuan dan kemudian dieksekusi. Setelah menyempurnakan semuanya, Yang Chen perlahan menunggu kabar dari orang-orang itu. Seseorang telah memberitahunya bahwa beberapa dari mereka telah meninggalkan Immortal Falling Abyss. Sejak mereka pergi, Yang Chen hanya bisa menunggu. Namun, Yang Chen tidak berniat membiarkan mereka yang tetap berada di Immortal Falling Abyss pergi. Tidak ada yang bisa seperti Yang Chen dan tidak kembali ke desa terpisah selama setengah tahun. Mereka harus kembali ke desa terpisah untuk mengisi kembali persediaan mereka paling lama dalam 3 bulan. Yang diblokir Yang Chen adalah kesempatan bagi mereka untuk kembali ke Immortal Falling Abyss. Sayangnya, meski keberuntungan Yang Chen begitu bagus hingga menantang langit, sepertinya keberuntungan tidak datang kali ini. Ketika Yang Chen, ditambah pemurnian tungku roh yang mendalam dan sarung pedang, menunggu setidaknya 3 bulan, dia tidak melihat pria yang dia harapkan untuk muncul. Merasa ada yang tidak beres, Yang Chen langsung mengeluarkan pil pengolah esensi kelas 2, dan kemudian dia mendapat kabar tentang orang-orang itu dari mulut seorang pria yang sedang bertugas di desa terpisah. Murid yang bertugas tidak memakan tipuan Yang Chen. Karena pengaruh Jin Tao sebelumnya, dia tidak terlalu menyukai Yang Chen. Bahkan jika Yang Chen adalah seorang alkemis yang menjanjikan, dia tidak berniat menjilatnya. Tetapi pada akhirnya, dia tidak tahan dengan bantuan orang lain dan pil pengolah esensi kelas 2, dan memberitahu keberadaan orang-orang itu. Orang-orang itu semua telah meninggalkan Immortal Falling Abyss setahun yang lalu, dan mereka pergi ketika murid yang bertugas sedang bertugas. Pada saat itu, mereka pergi dengan sangat diam-diam, dan tidak ada yang tahu kecuali murid ini. Mereka beruntung. Setelah Yang Chen mendapat berita itu, dia tidak terlalu kecewa. Sekalipun orang-orang itu keluar, mereka tidak bisa lepas dari nasib diburu. Dia percaya bahwa selama Yang Chen dengan santai mengeluarkan beberapa pil pendirian yayasan kelas 2, akan ada orang yang ingin membawa kepala orang-orang itu untuk ditukar dengan Yang Chen. Hanya saja dengan cara ini, dia tidak secara pribadi memenggal kepala mereka untuk membiarkan Yang Chen melampiaskan kebenciannya. Karena tidak ada gunanya menunggu, Yang Chen dengan tegas memutuskan untuk meninggalkan jurang kejatuhan abadi dan kembali ke istana Chunyang. Saat ini, dia tidak tinggal lama dan langsung menemukan muridnya yang sedang bertugas dan langsung kembali ke tanah melalui pembentukan Immortal Falling Abyss. Yang Chen, yang sangat ingin kembali ke rumah, baru saja berjalan kurang dari 50 mil dari pintu masuk Immortal Falling Abyss ketika dia merasakan beberapa aura pembunuh datang ke arahnya. Setelah menyelidiki dengan akal ilahi, wajah Yang Chen segera menunjukkan senyuman bahagia. Mengenakan sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, menemukannya secara kebetulan bahkan tanpa mencarinya. Yang Chen berdiri di sana dan tertawa. Mengikuti tawa Yang Chen, setidaknya selusin orang mengelilinginya. 7 dari mereka jelas merupakan orang-orang yang mengejar Yang Chen di Danau Magma saat itu. Yang Chen tidak mengenal yang lain, tapi mungkin mereka adalah pembantu mereka.
Saya tidak menyangka seorang rekan pemurnian Ki awal akan berhasil dalam pendirian yayasan hanya dalam beberapa tahun di jurang kejatuhan abadi. Pemimpinnya adalah orang yang mengejar Yang Chen pada awalnya. Dia memandang Yang Chen dengan wajah pucat dan ekspresi galak, selama ini, karenamu, kami harus berhati-hati dimanapun di jurang kejatuhan abadi. Rekan Daois Yang, Anda bisa bangga dengan murid junior seperti Anda karena mampu melakukan ini. Namun, jika Anda tidak mati, kami tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang di masa depan, jadi kami hanya dapat mengirim Anda dalam perjalanan. Petik 2. Aku telah menunggumu di Immortal Falling Abyss selama 3 bulan penuh, tapi aku tidak menyangka kamu akan menungguku di luar. Yang Chen menghadap ke langit dan tertawa keras, bagus sekali, bagus sekali. Itu sama saja dengan menyelesaikan masalah di luar. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Yang Chen mengulurkan tangannya dan pedang pemenggalan abadi muncul di tangan Yang Chen. Menyeret pedangnya, tatapan Yang Chen menyapu selusin orang yang mengelilinginya. Setelah melihatnya satu persatu, dia sekali lagi berkata, setiap ketidakadilan ada pelakunya, setiap hutang ada debiturnya. Kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan di masa lalu, tetapi Anda mengejar saya terlebih dahulu, jadi jangan salahkan saya karena mengambil nyawa Anda. Episode 169. Kenapa kamu membuang-buang nafasmu padanya? Bunuh dia dan cepat pergi. Ini bukan tempat di mana tidak ada orang. Saat mereka berbicara, seseorang di sisi lain sudah berteriak dengan tidak sabar, dan kemudian sesosok tubuh menerkam ke depan. Gerakannya segera memicu tindakan semua orang. Pedang terbang sosok itu seperti segerombolan belalang yang menerkam Yang Chen. Yang Chen berdiri di tempat yang sama, melambaikan pedang kepala hantu, yang di mata orang lain sangat kasar. Dengan gerakan yang bisa membelah gunung Hua, dia menebas di depannya dengan gerakan kasar yang sama. Di saat yang sama, wajah Yang Chen juga menunjukkan senyuman seolah keinginannya telah terpenuhi, yang membuat orang-orang yang mengepungnya terlihat tidak bahagia. Orang yang melakukan gerakan pertama berada tepat di depan Yang Chen, sosoknya mengikuti pedang terbang. Wajahnya penuh penghinaan, seolah ingin membunuh Yang Chen dengan pedang. Bilah kepala hantu ditebang dari atas kepalanya. Lawan tidak menghindar, tapi hanya mengangkat pedang terbang. Dalam imajinasinya, Yang Chen adalah seorang junior yang baru saja mencapai tahap yayasan pendirian. Bahkan jika dia dihadiahi pedang terbang oleh Wu Xiong, dia mungkin tidak akan bisa menggunakannya dengan terampil. Terlebih lagi, pedang kepala hantu di tangan Yang Chen jelas tidak terlihat seperti senjata ajaib. Hanya dengan satu tebasan, Yang Chen bisa dipotong menjadi 2. Imajinasinya terlalu indah, dan orang mudah tersesat. Namun, kenyataannya adalah pedang Yang Chen ditebang dengan momentum 1000 kati. Bersama dengan Flying Sword, sosok lawan dipotong secara seragam menjadi 4 bagian. Orang-orang yang bergegas semuanya tercengang. Rekan mereka dipotong menjadi 2 oleh pisau. Kejutan visual yang kuat ini membuat semua orang tanpa sadar menghentikan apa yang mereka lakukan. Bagaimana ini mungkin? Walaupun teman tersebut belum ahli pada tahap puncak pendirian yayasan, namun ia sudah berada pada tahap lanjutan pada tahap pendirian yayasan. Dia telah berada di tahap pendirian yayasan selama beberapa dekade. Dibandingkan dengan pemula seperti Yang Chen yang baru saja memasuki tahap pendirian yayasan, tingkat kultivasinya hanya bisa lebih tinggi, dan senjata ajaibnya hanya bisa lebih kuat, bukan lebih lemah. Bagaimana hasilnya? Pedang kepala hantu di tangan Yang Chen, apakah itu? Mungkinkah Yang Chen telah menyempurnakannya menjadi senjata ajaib? Meski begitu, itu tidak mungkin bisa dibandingkan dengan pedang terbang yang disempurnakan oleh rekan Daois yang terbunuh selama beberapa dekade, bukan? Namun, pemandangan di depan mereka benar-benar menumbangkan pemahaman mereka. Apa yang sedang terjadi? Pemimpinnya bahkan lebih ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa tahun yang lalu, dia mengejar Yang Chen ke danau magma seperti anjing liar, bahkan tidak berani menunjukkan kepalanya. Sudah berapa lama sejak itu? Bagaimana Yang Chen bisa membunuh teman yang kuat secara langsung? Kurang ajar kau. Setelah hening sejenak, suara gemuruh keras terdengar dan orang lain bergegas mendekat seperti orang gila. Pedang terbang bahkan lebih cepat dari manusia. Itu langsung menusuk ke arah jantung Yang Chen. Ding, ding, ding. Serangkaian suara tajam terdengar. Itu adalah Yang Chen yang memegang pedang kepala iblis secara horizontal di depannya. Permukaan pedang yang lebar secara langsung memblokir serangan beberapa pedang terbang. Meskipun pedang terbang menikamnya dengan tergesa-gesa, pedang itu tidak meninggalkan satu bekas pun pada pedang kepala iblis. Namun, rangkaian suara tersebut membuat mata semua orang berbinar. Demon Head Sabre juga merupakan senjata ajaib. Terlebih lagi, itu adalah senjata ajaib dengan kualitas yang baik. Jika tidak, ia tidak akan mampu mematahkan pedang terbang temannya, apalagi memblokir serangan ini. Dalam sekejap, mata semua orang berbinar. Pemimpinnya hanya menginginkan resep pil dan kitab suci medis di tubuh Yang Chen. Dia tidak menginginkan hal lain. Secara alami, pedang terbang akan diberikan kepada banyak pembantu. Meski akan ada korban jiwa, namun siapa yang peduli merebut makanan dari mulut harimau? Setelah guncangan awal, hal yang paling bisa mereka lakukan adalah lebih berhati-hati. Pemilik pedang terbang, kitab suci medis, terbang mendekati Yang Chen. Dia mengulurkan kedua tangannya dan meninju ke arah Yang Chen. Pedang terbang masih terbang di sekitar Yang Chen, memaksa Yang Chen tidak mampu menghadapinya. Huff! Yang Chen mendengus dingin. Dia mengepalkan tangan kirinya yang kosong dan meninju ke arah tinju lawannya. Boom! Kedua tinju bertabrakan, dan ledakan keras terdengar.
Aliran energi spiritual 5 elemen yin yang ditransfer dari tinju Yang Chen ke tinju lawannya. Segera, aliran energi spiritual ini, yang telah menyatu dengan formasi 5 elemen yin yang, mengalir deras ke tubuh lawannya. Tak hanya itu, saat tinju mereka bertabrakan, tinju Yang Chen seperti palu, langsung mematahkan 5 tulang jari lawannya. Jeritan mengerikan keluar dari mulut lawannya. Tidak hanya itu, yang paling mengejutkan lawannya adalah energi spiritual Yang Chen yang berlebihan. Itu membawa momentum yang tak terbendung saat itu mengebor ke dalam tinjunya dan menyerbu ke lengannya. Adapun tinjunya, sudah mengeluarkan serangkaian suara retak. Karena kehancuran yang disebabkan oleh energi spiritual ini, tidak hanya tulang jari seluruh kepalan tangannya yang patah, tetapi semua tulangnya pun patah. Energi spiritual tidak berhenti sampai di situ. Itu langsung mengalir ke lengan lawannya. Tidak peduli bagaimana lawannya melawan, di depan energi spiritual formasi 5 elemen yin yang, itu tidak berguna. Energi spiritual Yang Chen hampir merupakan kekuatan paling murni yang sangat kental. Dibandingkan dengan orang-orang yang telah lama berada di tahap pendirian yayasan, setidaknya beberapa level lebih tinggi. Ditambah dengan penguatan formasi, perlawanan lawan menjadi tidak ada artinya. Retak, retak, suara patah tulang datang dari lengannya dan langsung menjalar ke bahunya. Orang yang menyerang hampir tidak pernah berhenti berteriak. Dia begitu teralihkan sehingga dia bahkan tidak menyadari ketika pedang terbangnya dikumpulkan oleh kotak pedang Yang Chen. Namun, rasa ilahi miliknya tiba-tiba terputus dan senjata sihir berikat kehidupan miliknya diambil. Hal itu tidak dapat disembunyikan dengan cara apapun. Di bawah keterkejutan yang luar biasa, pihak lain hanya berpikir bahwa pedang terbangnya dihancurkan oleh Yang Chen. Dia tertekan, tetapi rasa sakit di tubuhnya menjadi semakin hebat. Energi spiritual yang mengalir ke bahunya tidak berhenti sama sekali. Tulang belikatnya sudah berderit dan hampir patah. Pemimpin di sebelahnya terkejut. Dia langsung mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di punggungnya. Kekuatan spiritual murni dari tahap fondasi puncak mengalir langsung ke tubuh lawan dan mulai melawan kekuatan spiritual Yang Chen bersama-sama. Kekuatan spiritualnya lahir dari 5 elemen, tidak ada habisnya. Setelah sekian lama mengalami kerusakan, pria malang itu pada dasarnya memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan spiritual Yang Chen. Dia buru-buru berteriak, takut pemimpinnya akan mengambil jalan memutar dan dialah yang terluka. Kelima elemen tersebut lahir dari satu sama lain. Pemimpin itu tercengang. Dia tidak tahu bagaimana Yang Chen melakukannya, tapi dia mulai melawan ini. Selama salah satu kekuatan spiritual Yang Chen dikonsumsi, seluruh kekuatan spiritual akan terputus. Idenya sangat benar, tetapi ketika kekuatan spiritualnya bersentuhan dengan kekuatan spiritual Yang Chen saja, dia tiba-tiba menemukan bahwa tampaknya ada kekuatan yang tak terduga dalam kekuatan spiritual itu saja, yang secara langsung menghancurkan kekuatan spiritual pertahanannya dan menghantam ke depan. Krek, orang pertama yang dipukul, tulang belikatnya mengeluarkan suara yang membuat jantung berdebar-debar dan hancur berkeping-keping. Kekuatan spiritual yang menyerang tidak berhenti dan langsung menuju ke meridian jantung. Pemimpinnya berteriak dan hampir meledak. Tiba-tiba, pikiran berwarna merah darah mengalir langsung ke dalam tubuhnya dari tubuh temannya dan langsung menuju ke lautan kesadarannya. Episode 170. Mendesis. Dalam sekejap, niat membunuh yang kuat menenggelamkan kesadaran pemimpinnya. Tidak ada hal lain dalam pikirannya kecuali niat membunuh gila yang membuat orang gemetar. Siapa yang mengirimmu ke sini? Suara seperti penguasa neraka terdengar di telinga pemimpinnya. Mendengar suara ini, pemimpinnya tidak bisa menahan gemetar. Itu Li Daois dari Tai Tianmen. Pemimpinnya bahkan tidak tahu bahwa dia telah mengatakan ini. Dia hanya tahu bahwa di bawah tekanan niat membunuh yang mengerikan, dia menceritakan semua yang dia tahu. Mati. Sekarang dia tahu siapa orang itu, Yang Chen tidak tertarik untuk membuatnya tetap hidup. Dengan teriakan ringan, dua orang yang terhubung tiba-tiba meledak berkeping-keping. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Baru saja, Yang Chen baru saja membombardir tinju salah satu temannya, dan mereka melihat serangkaian pecahan di lengannya. Dengan bantuan pemimpinnya, itu masih berupa serangkaian ledakan, dan kemudian kedua orang itu berubah menjadi pecahan pada saat yang bersamaan. Bagaimana ini tidak menakutkan? Metode iblis macam apa yang kamu gunakan? Seorang pria yang pernah mengejar Yang Chen berteriak ngeri, iblis-iblis, setiap orang berhak membunuhmu. Menurutnya, sulit bagi seseorang yang baru mencapai tahap pendirian yayasan untuk melawannya, apalagi menghalangi pengepungan begitu banyak orang. Tidak ada penjelasan lain kecuali metode setan. Bising, Yang Chen mendengus dingin dan berbalik menghadap pria itu. Sentuhan merah darah di matanya belum hilang, membuatnya tampak seperti dewa iblis. Beberapa orang yang berada agak jauh melihat bahwa pemimpin dengan kultivasi tertinggi telah meledak. Melihat situasinya tidak bagus, mereka berbalik dan lari. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengambil kembali pedang terbang mereka. Mau lari, tidak begitu mudah. Tidak mudah menunggu orang-orang ini berkumpul. Bagaimana Yang Chen bisa membiarkan orang-orang ini melarikan diri? Dengan pikiran, formasi penjaga taman ramuan segera diaktifkan. Awalnya, ketika dia dikejar di Immortal Val Abyss, Yang Chen mengkhawatirkan Wu Xiong. Dia takut sesuatu akan ditemukan di Immortal Val Abyss, jadi dia tidak menggunakannya. Tapi sekarang, dia tidak punya keraguan seperti itu. Yang Chen telah berhasil mencapai tahap pendirian yayasan, apakah itu kekuatan spiritual atau kesadaran spiritual yang dapat dia gunakan, itu jauh lebih banyak dari sebelumnya. Selain itu,
Botol kebun obat yang dimurnikan telah menyerap kekuatan spiritual, jadi tidak perlu khawatir tentang serangan balik yang disebabkan oleh penggunaan rangkaian pelindung kebun obat. Paling-paling hanya bisa digunakan, tapi tidak bisa diperintahkan sesuai keinginannya. Susunan besar taman obat langsung menyelimuti radius beberapa ribu kaki. Sekelompok orang yang mengepung Yang Chen tiba-tiba menemukan bahwa mereka tiba-tiba muncul di sebuah istana berkubah besar. Saat dia bingung, teman-temannya, yang sedang berlari menyelamatkan diri, tiba-tiba mengeluarkan serangkaian teriakan. Sebelum mereka dapat melihat apa yang terjadi, mereka telah berubah menjadi pecahan-pecahan yang berantakan. Adegan ini membuat takut semua orang sampai jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka, dan mereka buru-buru memanggil harta sihir pelindung terkuat mereka. Beberapa dari mereka baru saja mengambil 2 langkah ke arah lain ketika mereka merasakan sakit yang menusuk di tubuh mereka. Seluruh tubuh mereka kehabisan tenaga, dan dalam sekejap mata, mereka melihat mayat mereka yang terpotong-potong. Sisanya tidak berani bertindak gegabah lagi. Mereka hanya berdiri diam, tidak berani bergerak sama sekali. Mata mereka yang ketakutan menatap tajam ke sosok Yang Chen yang berjalan perlahan. Pukulan sebelumnya telah sepenuhnya membuktikan betapa kuatnya kekuatan spiritualnya di bawah berkah formasi 5 elemen Yin Yang dan formasi Polaris jahat bumi, jadi orang-orang ini tidak memiliki nilai untuk tinggal. Jika dia bertarung dengan mereka, dia tidak akan menunda kembalinya Yang Chen ke Istana Cunyang untuk magang menjadi master. Lebih baik mengakhiri pertempuran dengan cepat. Siapapun yang bergerak akan mati. Dengan suara yang mengancam, Yang Chen perlahan berjalan ke arah orang-orang yang tersisa dan mengulurkan tangannya, bagaimana denganmu? Anda semua memiliki kompas untuk melacak tas Qian Kun saya. Siapa yang memesannya? Petik 2. Beberapa orang tercengang, dan segera orang pintar mengeluarkan kompas pelacak dari tas Qian Kun dan mengirimkannya ke tangan Yang Chen. Beberapa orang tidak memilikinya. Mereka awalnya diundang oleh orang-orang ini untuk membantu, jadi mereka tidak mendapatkan kompas tersebut. Itu juga rekan Li dari Taitianmen, tapi kompas ini disediakan oleh rekan Chu Heng dari sekte Anda. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa itu adalah daging yang akan dipotong, dan tidak ada gunanya menolak dengan keras kepala. Tidak ada cara lain selain mati sia-sia. Bagi Chu Heng, tidak ada orang yang bodoh. Setiap orang mendapat manfaat dan melakukan sesuatu. Siapa yang begitu setia? Selain itu, Chu Heng hanya mengatakan bahwa Yang Chen adalah junior di alam pemurnian Qi, jadi tidak pantas baginya untuk membunuhnya secara langsung, jadi dia hanya meminjam tangan mereka. Siapa yang tahu kalau junior ini begitu kuat sehingga dia bisa membunuh begitu banyak master secara berturut-turut? Ini bukan meminjam tangan mereka untuk membunuh Yang Chen. Jelas itu meminjam tangan Yang Chen untuk membunuh mereka. Bang, 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 bang. 4 orang yang mengeluarkan kompas disingkirkan oleh Yang Chen dengan 1 pukulan, dan kemudian serangkaian pembatasan langsung diterapkan pada mereka. Setelah ke-6 indera mereka disegel, mereka langsung dilempar ke taman ramuan. Adapun orang-orang lain yang datang untuk membantu, Yang Chen tidak peduli sama sekali. Menggunakan kemauannya, pedang terbang di atas kepalanya langsung terbang ke bawah dan memotongnya menjadi beberapa bagian, hanya menyisakan tas Qian Kun. Mereka yang tetap tinggal dapat membantu Yang Chen bersaksi melawan Chu Heng, sehingga mereka bisa mati di masa depan. Adapun orang-orang yang datang untuk membantu, karena mereka memiliki ide untuk membunuh Yang Chen sebelumnya, Yang Chen tidak akan membiarkan mereka tinggal. Akhirnya, masalah lain terselesaikan, dan hati Yang Chen tampak kembali tenang. Setelah relaksasi, muncullah ledakan harapan. Sekarang setelah dia berhasil membangun fondasinya, dia dapat bergabung dengan gerbang gunung bagian dalam ketika dia kembali ke Istana Cunyang dan menemui gurunya, yang belum pernah dia lihat sejak kelahirannya kembali. Memikirkan hal ini, seluruh tubuh Yang Chen menjadi panas, dan dia berharap bisa berada di Istana Cunyang sekarang. Kecepatan terbang elang bambu itu terlalu lambat. Dibandingkan dengan teknik escape Yang Chen saat ini, itu sudah agak lambat. Sepanjang jalan, Yang Chen menggunakan teknik melarikan diri untuk bergegas, dan pada dasarnya tidak muncul untuk melihat siapapun. Dia berani pergi ke Istana Cunyang dengan seluruh kekuatannya. Arah ini sepertinya melewati tempat yang dikenal Yang Chen. Dewa Gunung Tua pertama yang dipenggal oleh Yang Chen, kuil Dewa Gunungnya berada di arah ini. Pada saat itu, Dewa Gunung Tua berkata bahwa dia juga meninggalkan sejumlah batu roh di sana, jadi dia tidak bisa membiarkan Yang Lan dan yang lainnya memanfaatkannya. Yang Chen baru saja bergegas ke sana. Saat itu, Dewa Gunung Tua hanya mengatakan bahwa dia telah meninggalkan beberapa kilogram batu roh di depan altarnya. Mengetahui bahwa Dewa Gunung Tua sangat miskin, Yang Chen tidak berharap menjadi kaya darinya. Namun, karena itu adalah sesuatu yang tersisa untuknya, dan Dewa Gunung Tua telah membuat kesepakatan dengan Yang Chen sebelum dia meninggal, Yang Chen tentu saja tidak akan menginginkan apa yang menjadi miliknya, dan dia dapat mengambil batu roh ini dengan hati nurani yang bersih. Namun, ketika Yang Chen benar-benar berdiri di kuil Dewa Gunung dan menggali bagian depan altar, memperlihatkan kotak berisi batu roh, Yang Chen tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.